Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kami bersyukur untuk roh-Mu yang diberikan di dalam kehidupan kami, yang melahirbarukan kami, memberikan kepada kami kehidupan yang baru, dan yang kami juga percaya memberikan buah roh di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati sesi ini, sebagaimana Tuhan juga memberkati sesi-sesi yang sebelumnya. Tuhan memimpin, berikan kepada kami hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, kita akan menggunakan slide, jadi saudara bisa mengikuti pembahasan ini dengan outline yang lebih jelas. Kalau kita mengaitkan buah roh ini dengan peranakan kembali atau kelahiran kembali, dan juga hidup yang baru, maka kita bisa mengatakan bahwa tanda kelahiran kembali, tanda kehidupan yang baru, itu bukan adalah kehadiran buah roh. Orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang baru, dia di dalam kehidupannya itu ada kehadiran buah roh. Nah, ini bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kekuatannya, tapi diberikan oleh Roh Kudus. Nah, bukan hanya itu, saudara-saudara, kita juga bahkan mengatakan bahwa tanda pertumbuhan rohani yang sejati yaitu dengan dinyatakannya kehadiran buah roh ini. Nah, kita jangan tertukar dengan ukuran-ukuran yang lain ya. Kadang-kadang kita tertukar misalnya kesibukan kita ya di dalam kegiatan gereja, atau mungkin saudara suka memberikan sedekah dan sebagainya. Kita bisa salah mengerti hal-hal seperti itu, kita anggap, oh kita pasti sudah bertumbuh kerohanian kita ya, karena kita ada hal-hal tersebut. Tapi sebetulnya nggak ada jaminan ya di dalam hal ini gitu. Paulus mengatakan di dalam surat Korintus ada orang yang melakukan banyak hal ya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibakar dan sebagainya, sudah tindakan seperti sangat ekstrim ya. Tapi tetap bisa tidak ada kasih alias tidak ada kehadiran buah roh ini. Jadi kita masih bisa kritis di dalam hari ini saudara, untuk betul-betul melihat kepada kehidupan kita ya, apakah sungguh kita bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Dan ukurannya itu apa saudara? Ukurannya adalah dengan melihat kehadiran buah roh ini sendiri. Nah, kalau kita membaca di dalam tulisan Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima, itu saudara akan mendapati buah roh di situ dikontraskan dengan perbuatan-perbuatan daging ya. Perbuatan-perbuatan itu bahasa Inggris pakai istilah works, atau bahasa Yunani erga ya. Perbuatan-perbuatan daging. Nah, kita ingin membandingkan dua hal ini ya. Pakai istilah perbuatan-perbuatan daging, lalu terus kemudian lawan katanya adalah buah Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan daging itu dari diri manusia sendiri. Jadi tanpa seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka yang akan dihasilkan dari dirinya sendiri itu semata-mata adalah perbuatan-perbuatan daging ini. Nah, saudara melihat di sini berapa pentingnya ya di dalam kehidupan kita ini terus-menerus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus yang dihasilkan oleh usaha manusia dari diri kita sendiri itu hanyalah sampah, saudara. Perbuatan-perbuatan daging ini. Nah, sudah bisa membacanya di dalam daftar kelaliman atau daftar vices seperti yang dicantumkan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5 tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengatakan buah roh, maka ini bukan berasal dari kita ya. Ini adalah dari Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan daging itu sifatnya natural, alamiah. Di sini natural, alamiah di dalam pengertian ini sudah tercemar oleh dosa ya. Nature is corrupted. Karena itu yang dihasilkan juga adalah corruption semata-mata. Tetapi kalau kita membicarakan tentang buah roh, maka ini bicara supranatural, ini datang dari atas. Ini bukan sesuatu yang natural atau alamiah dari kehidupan kita yang sudah tercemar itu, tapi dari Roh yang kudus. Diberikan oleh pribadi yang kudus. Yang ketiga, kalau kita melihat di sini ada perbandingan perbuatan-perbuatan daging itu menggunakan plural. Ini kenapa di sini plural? Waktu bicara buah roh itu bicara singular di sini ya. Plural ya, itu bukan hanya sekedar menyatakan keanekaragaman, tapi kita juga bisa menafsir memang perbuatan-perbuatan daging ini menghasilkan fragmentasi hidup ya. Keterkepingan hidup ya. Hidup yang terkoyak alias hidup yang tidak ada keutuhan,
tidak ada integritas. Nah, inilah natur daripada perbuatan-perbuatan daging ya, yang menarik kita, membuat kehidupan kepribadian kita itu terpecah belah ya. Sebaliknya, kalau sudah melihat Paulus menggunakan buah roh itu singular ya, meskipun bukan tanpa keanekaragaman rasa ya, pinjam istilah pendeta Stephen Tong, tetapi yang ditekankan di sini memang adalah kesatuannya, kesatuannya. Maksudnya apa, Maksudnya kita tidak mungkin hanya mendapatkan hanya satu dua rasa, katakanlah ya ini adalah orang yang expert di dalam sukacita ya, tapi sayang dia kurang penguasaan diri gitu misalnya ya. Oh, itu tidak mungkin, karena ini adalah satu paket, satu kesatuan yang kita nggak bisa memilih rasanya ya. Kalau kita mendapatkan ya, kita mendapatkan ini sebagai satu kesatuan keutuhan yang di dalamnya itu ada 9 rasa. Tidak mungkin kita hanya mendapatkan satu dua rasa tanpa kita memiliki yang lain. Jadi ini juga saudara bisa menguji ya, apakah kita sungguh-sungguh mendapatkan buah roh ini, atau ini sekedar ya fenomena seperti fenomena sukacita, fenomena kesabaran, fenomena penguasaan diri dan sebagainya. Ternyata itu sesuatu yang natural, bukan yang diberikan oleh roh. Kita tahu dari mana? Yaitu tahu apakah ada completeness, ada kekomplitan ya di dalam kehadiran 9 rasa ini. Karena tidak mungkin Roh Kudus itu memberikan hanya 1-2 rasa saja tanpa memberikan yang lain juga. Nah, saya mengutip dari C.K. Barrett ya di dalam buku Freedom and Obligation. Ini kutipan bahasa Inggris. Dia bilang seperti ini, Paul's use of works suggests works that men do, and this itu maksudnya ini ya, 9 rasa itu. These are not human products, but the result of God's Spirit dwelling within man. All are the consequence of the self-forgetfulness that looks away from itself to God. Saya tertarik dengan kata ini ya, self-forgetfulness. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu nggak mungkin self-conscious. Orang yang self-conscious terlalu peka tentang dirinya sendiri, bahkan mungkin terlalu peka dengan kesalehannya sendiri, terlalu peka dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu self-forgetful. Di sini saudara jangan salah mengerti ya, maksudnya self-forgetful itu bukan pikun atau nggak ada kesadaran diri lagi, bukan itu maksudnya. Tapi karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hatinya itu tertuju kepada Kristus, hatinya itu tertuju kepada Tuhan, dan dia melupakan dirinya. Dia tidak menjadi orang yang peka akan dirinya sendiri. Karena terlalu peka akan diri sendiri itu tidak lain tidak bukan adalah penguasaan daripada ego saja. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing ya. Kita mulai dari kasih, ini yang pertama, kasih di dalam bahasa Yunani agape. Pendeta Stephen Tong mengingatkan ya, ini kita mesti membedakan gitu ya, ini yang natural atau yang supranatural. Karena orang bisa terlihat seperti mengasihi, and yet waktu kita melihat ternyata itu bukan buah roh, tapi semacam natural love saja gitu. Mungkin penjelasan negatif terlebih dahulu saya. Kasih itu bukan suka ya, mengasihi itu bukan menyukai, itu dua hal yang berbeda. Kita tahu dari mana kalau itu betul-betul adalah kasih yang dari Tuhan ya. Dan itu bukan sekedar like and dislike misalnya. Tunggu sampai pengalaman saudara dan saya terluka atau dilukai. Ada orang mengasihi ya. Sejauh orang itu juga tahu berterima kasih ya, balas budinya kita, sopan dan sebagainya, kita bisa tetap mengasihi dia. Tapi begitu kita dilukai atau terluka, mungkin dia juga tidak sengaja gitu ya. Tapi waktu kita terluka, waktu kita dilukai, lalu kita mulai berhenti mengasihi dia. Nah, kita tahu ternyata kasih selama ini bukan kasih yang dari Roh Kudus, itu cuma kasih natural. Itu tidak lain, tidak bukan adalah sekedar like saja. Itu cuma menyukai. Kasih yang sejati itu membuka diri untuk terluka ya. Ini kita mencintai justru waktu kita terluka. Itu kita mencintai. Nah, di situ kita tahu bahwa yang kasih yang ada di dalam diri kita itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan bukan dari kekuatan kita sendiri. Ini membedakan dari kasih yang natural dengan kasih yang supranatural. Kasih yang dari Roh Kudus itu sanggup mengampuni, dan bukan hanya mengampuni tapi juga bertekun di dalam mengasihi. Saya mengutip Bernard de Clairvaux ya, Bernardus dari Clairvaux, tentang
ini ya, dia menulis on loving God itu 4 tahap ya di dalam mengasihi Allah. Lalu dia membicarakan tentang tahap pertama kasih, yaitu di mana manusia itu mencintai Allah ya, mencintai Allah, memang mencintai Allah, tapi mencintai Allah demi dirinya sendiri. Jadi ini kasih yang ya tahap pertama egois ya. Mungkin setiap orang melalui tahap seperti ini, tapi dalam tulisan Bernard de Clairvaux sebetulnya dia mengharapkan orang itu bertumbuh ya di dalam kasihnya itu menjadi lebih dewasa gitu, dan bukan hanya berhenti pada tahap pertama ini saja. Saya baca kutipan ya, dia menulis seperti ini: nature is so frail and weak that necessity compels her to love herself first, and this is carnal love. Ini adalah kasih kedagingan sebetulnya, wherewith man loves himself first and selfishly, yaitu di mana dengannya itu manusia mencintai dirinya sendiri dan juga dengan egois ya, secara selfish. Nah inilah saya natural, bahkan Bernard menggunakan istilah carnal love. Ini adalah love, tapi love yang karnal. Sebaliknya kalau kita membaca di dalam Alkitab, kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus itu, dia menunjukkan kasihnya kepada kita justru ketika kita masih menjadi seteru Allah. Saudara membaca di dalam Roma 5 ya, Allah itu mengasihi kita ya, bukan karena kita itu atraktif, bukan, tapi dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih memusuhi Allah. Nah itulah saya kasih ilahi, kasih yang dari Roh Kudus. Nah kita percaya saya, seperti dikatakan oleh banyak komentator saya, ini kasih ini adalah sumber daripada semua rasa-rasa yang lain ya, atau kebajikan-kebajikan lain. Ini sebetulnya itu kita bisa katakan ya di bawah daripada virtue yang pertama, yaitu love ini. Dan bukan hanya di dalam surat Galatia, saudara bisa membaca di dalam surat-surat yang lain daripada Paulus, dia juga menekankan pentingnya tentang kasih ya. Bahkan waktu kita membaca dalam tulisan Injil Yesus sendiri mengajarkan tentang hukum kasih itu sebagai hukum yang tertinggi di sini. Kita sekarang merenungkan tentang sukacita atau chara ya, chara. Nah, so kita tadi mengatakan bahwa semuanya ini berkait ya, nggak bisa dipisahkan. Sukacita yang sejati itu lahir dari mengasihi Allah dan sesama. Ini bukan bicara tentang kebahagiaan subjektif, apalagi kesenangan sesaat dan sebagainya. Tapi ini bicara tentang sukacita yang adalah buah roh. Tidak bisa dipisahkan saya dengan mengasihi. Orang yang mengasihi itulah yang sungguh-sungguh bersukacita. Sebaliknya, orang yang hanya mengasihi atau mengasihani dirinya sendiri, dia tidak mungkin bersukacita. Orang yang terus berpusat kepada dirinya sendiri, ya, mencari penerimaan, ya, menikmati kalau dia dikasihi, ya, sampai berhenti di situ saja, dia nggak mungkin mendapatkan sukacita yang penuh. Ya. Alkitab mengatakan lebih berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. Oh, kita percaya mereka yang menerima pasti sudah berbahagia kan, saya. Tapi Alkitab mengatakan yang memberi lebih berbahagia daripada yang menerima. Jadi sudah kita melihat di sini sukacita dan kasih itu tidak terpisahkan. Ya. Nah, sukacita ini bukan hanya berkaitan dengan kasih, tapi juga berkaitan dengan kebenaran, righteousness, dan damai sejahtera. Kalau sudah baca di dalam Roma pasal yang ke-14. Artinya apa sih? Sekali lagi, Christian virtue ini bukan berdiri sendiri, tapi berkait secara integral dengan virtue-virtue atau kebajikan-kebajikan yang lain yang dicatat juga di dalam kitab suci. Orang yang adil sih, itu menikmati sukacita di dalam kehidupannya. Tapi orang yang tidak adil, ya, orang yang menindas, orang yang menghina, orang yang lemah, yang miskin, ya, yang marginal dan sebagainya, nggak mungkin ada sukacita. Kehidupan yang berpihak seperti itu, ya, kehidupan yang memihak itu tidak mungkin memberikan sukacita sejati. Karena ya ini seperti sudah dibicarakan, ya, nggak mungkin ada komunitas ya di situ. Komunitas itu bisa terbentuk kalau orang itu tidak ada keberpihakan. Tapi kalau orang ada keberpihakan dengan kelompok tertentu, yang nggak mungkin bisa ada komunitas yang sejati yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena nggak ada righteousness di situ. Yang ada adalah ketidakadilan atau keberpihakan. Demikian juga dengan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera nanti kita akan bahas ya, ada pembicaraan tentang ini. Gitu. Kita juga bisa membedakan saya di sini antara kesenangan atau kebahagiaan yang sifatnya itu natural dengan sukacita yang sifatnya itu supranatural.
Kesenangan yang natural itu sangat bergantung keadaan. Ini diombang-ambingkan oleh situasi. Sebaliknya sukacita yang adalah buah roh itu dari dalam hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, ini kesenangan itu kalau sudah baca di dalam tulisan ya seperti Aristotle ya, eudaimonia itu kebahagiaan ya. Itu dianggap sebagai tujuan hidup yang dikejar ya, itu tujuannya gitu. Bahkan dikatakan friendship pun sebetulnya itu hanya sarana gitu. Tujuannya, goalnya itu adalah kebahagiaan gitu. Saudara perhatikan ya kalimat ini ya. Kalau kita membaca di dalam konsep kitab suci, itu sukacita itu adalah pemberian ya bagi kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Ini adalah pemberian Tuhan, bukan sesuatu yang kita kejar ya. Ini bukan menjadi tujuan kita yang terakhir, tapi menjadi akibat ya yang diberikan Tuhan ya, bagi mereka yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, kalau kita mengatakan sukacita ini secara natural itu adalah tujuan, maka yang lain itu dijadikan sarana ya. Ini mencari sarana, bagaimana sarana yang lain itu mendukung saya untuk mencapai kebahagiaan saya. Saya percaya salah satu kecelakaan di dalam kehidupan manusia ya mengejar kebahagiaan. Justru karena mau mengejar kebahagiaan maka akhirnya jadi tidak bahagia. Berapa banyak perceraian terjadi karena pengejaran kebahagiaan. Ngomongnya sih katanya kebahagiaannya jadi double, kenyataannya bukan kebahagiaan yang double, ternyata penderitaannya dan kekecewaannya yang double. Melukainya double dan sebagainya. Wah ini jadi bagaimana ya? Saudara melihat di sini justru paradoxically ya, waktu orang itu menjadikan bahagia atau kesenangan itu sebagai puncaknya, sebagai tujuan terakhir, itu yang terjadi adalah manusia mengalami berbagai macam kekecewaan. Sebaliknya waktu kita membicarakan sukacita yang sejati, yang adalah buah roh, itu kita menjadikan Allah itu menjadi tujuan. Bukan kebahagiaan saudara tujuannya, tapi Allah sendiri adalah tujuan. Kristus itu adalah tujuan kita. Segala sesuatu itu adalah sarana yang membawa kita untuk semakin mengenal dan bersekutu dengan Kristus. Dan di dalamnya itu termasuk adanya sukacita itu. Maka kita conclude ya tentang sukacita ini. Persekutuan dengan Kristus itulah saudara yang memberi sukacita yang sejati. Kalau saudara dan saya terus-menerus bertekun di dalam persekutuan kita dengan Kristus, maka sukacita yang sejati itu diberikan di dalam kehidupan kita ya. Tapi waktu kita mulai mengejar sukacita itu sendiri, nah ini terjadi berbagai macam kecelakaan di dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya kita membicarakan tentang damai sejahtera atau peace, eirene. Sukacita yang timbul dari kasih ini, sukacita itu timbul dari kasih, dari kehidupan yang mengasihi, dan ini menghadirkan damai sejahtera yang sejati. Jadi tidak terpisahkan ya. Untuk membandingkan dengan konsep natural ya, orang Yunani itu mengejar apa yang disebut dengan ataraksia ya. Ataraksia ini secara negatif bisa dijelaskan sebagai the absence of pain in the body or trouble in mind. Saya mengutip Longenecker ya di dalam tafsiran WBC. Nah ini seperti yang diajarkan di dalam Stoik ya. Di dalam Stoik itu ya seperti mirip ya, ada semacam konsep ya damai gitu. Mereka pakai istilah ataraksia, ini seperti untouched ya, tidak tersentuh oleh penderitaan. Jadi mau penderitaan seberat apapun, saya tetap berada di atas penderitaan. Penderitaan nggak mungkin bisa melukai saya. Wah kelihatan seperti filosofi yang tinggi sekali ya saya. Tapi hati-hati ya saya dengan gambaran seperti ini ya. Manusia itu bukan batu saya. Manusia itu bukan batu. Kalau saudara menghidupi ini ya, saudara untouched by suffering. Saudara tidak tersentuh oleh kekecewaan, tidak tersentuh oleh keterlukaan dan sebagainya. Saya khawatir saudara juga tidak tersentuh oleh kebahagiaan juga. Ini orang yang masuk di dalam satu keadaan yang dingin gitu ya, seperti kayak dalam keadaan tenang gitu. Nggak tersentuh sama sekali oleh berbagai macam perubahan keadaan. Saudara harus bisa membedakan ataraksia stoicisme dengan damai sejahtera yang diajarkan oleh Paulus di sini. Bagi orang Yahudi, itu shalom itu maknanya adalah positif ya. Dan di sini bukan dijelaskan secara negatif ya, melainkan ini dimengerti sebagai kesempurnaan relasi di dalam setiap keadaan. Saudara perhatikan ya, shalom itu bicara tentang relasi, bicara tentang hubungan, bicara tentang keutuhan pribadi, pribadi yang utuh. Ini bicara tentang relasi yang memberkati.
Jadi berbeda sekali saudara dengan konsep ataraksia yang diajarkan dalam stoicisme. Karena di dalam stoicisme ini mengajarkan sebagai ketidakadaan kesulitan, ya, ketidakadaan rasa sakit dan sebagainya. Ini nggak bisa dihidupi, saudara. Siapa yang bisa kebal daripada rasa sakit itu siapa? Gitu. Kalau saudara baca di dalam Mazmur itu banyak sekali ratapan. Ya. Berarti maksudnya apa? Tuhan itu menghendaki supaya kita tidak berpura-pura bahwa kita ini nggak bisa sakit atau nggak bisa mengalami pain atau rasa sakit. Ya. Itu omong kosong, saudara. Dan itu juga bukan damai sejahtera, tapi lebih mirip ataraksianya stoik. Gitu. Nah, waktu kita membicarakan tentang relasi atau kesempurnaan relasi di sini, kita mengatakan bahwa ya kesempurnaan relasi ini nggak mungkin tanpa kasih, karena semua relasi pribadi, ya, semua relasi pribadi antar pribadi itu berarti adalah relasi kasih. Orang yang mengasihi pribadi yang lain, dia ada relasi yang personal. Dan terakhir tentang damai sejahtera, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ini berarti apa, saudara? Saudara bukan dipanggil hanya untuk menikmati damai, tapi untuk membawa damai. Waktu kita membawa damai, kita ada union with Christ. Karena kita menjadi seperti Kristus yang juga membawa damai. Terakhir, saudara, kita membicarakan tentang kesabaran atau makrotumia, ya. Kita membedakan yang natural dan supranatural, ya. Kesabaran yang natural itu saya tidak tentu karena mengasihi. Jadi ada orang yang secara natural itu biasanya seperti sabar sekali, tapi nggak tentu karena mengasihi. Sebaliknya saya yang supranatural itu adalah karena mengasihi dan berharap. Berharap, kenapa masih ada pengharapan saya? Karena kita masih mengasihi dia. Dan waktu kita berharap, kita juga menjadi sabar, ya, menanti pertumbuhan orang. Orang yang nggak sabar itu karena kurang mengasihi dan karena itu juga kurang pengharapan. Yang kedua, saudara, kesabaran natural itu bisa saja merupakan ketabahan, tapi ketabahan yang impersonal. Ya. Apa ini artinya, saudara? Jadi dia kelihatan seperti orang yang tahan banting, yang bisa tahan kesulitan gitu ya. Tapi nggak ada relasi dengan siapa-siapa gitu. Ya dia pokoknya tahan-tahan aja gitu. Sebaliknya, saudara, kalau sudah membaca di dalam Alkitab, ya, ini istilah yang sangat-sangat khas ya di dalam Alkitab. Bicara tentang steadfast love, itu bicara tentang kasih yang tabah. Substans daripada ketabahan itu karena kita mengasihi. Karena saudara dan saya mengasihi, maka kita ada ketabahan. Ini bukan cuma sekedar tahan kuat gitu ya. Ini bicara tentang kasih, saudara, maksudnya itu. Steadfast love. Ya. Kesabarannya Tuhan itu karena dia ada steadfast love. Yang ketiga, saudara, secara natural ya, kesabaran ini gampang dipermainkan. Tetapi ya, dari perspektif Kristen yang kita baca di dalam pengajaran Paulus ya, itu kesabaran itu ada tujuannya, ini mengharapkan pertobatan. Tuhan itu waktu sabar ya, dia itu menantikan pertobatan. Dan kesabaran yang nggak menantikan pertobatan itu sifatnya nggak mendidik, tidak mendidik. Ada orang sabar, tapi sebenarnya bukan sabar, sedang spoiling, sedang memanjakan sesamanya, entah itu anaknya, istrinya, suaminya atau siapapun lah ya. Dia sedang memanjakan, sedang merusak ya. Nggak ada pendidikan di sini gitu. Nah kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ini menarik, kesabaran ini kan makrotumia diterjemahkan dengan long suffering, ya long suffering, long temper ya. Dalam bahasa Indonesia pakai istilah panjang sabar. Istilah makrotumia itu menarik, ini maksudnya sabarnya itu panjang gitu ya. Atau saya pakai istilah yang lebih khas Indonesia ya, sumbunya itu panjang, maksudnya dia tidak gampang meledak waktu menghadapi penderitaan, waktu mengalami tekanan, waktu mengalami provokasi, waktu dia terluka dan sebagainya. Jadi sudah melihat di sini ya, makrotumia itu long apa, ini loh. Dia tuh bisa tahan di dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam provokasi. Dia nggak gampang meledak gitu. Karena apa? Karena sumbunya panjang ya, lawan katanya sudah tahu apa gitu. Berarti di sini kita melihat kesabaran atau makrotumia ini berkaitan dengan penderitaan. Dan sekali lagi dari perspektif Alkitab itu kita menderita bukan karena sekedar karena kita menderita, tapi menderita yang dicatat dalam Alkitab, penderitaan yang Alkitabiah itu adalah menderita karena mengasihi. Sekali lagi ya, sudah melihat di sini nggak bisa sama sekali dipisahkan daripada kasih kan ya, kasih dan kasih. Kesabaran juga bicara tentang kasih. Long suffering itu sendiri juga bicara tentang kasih sebetulnya. Nggak ada gunanya saudara dan saya menderita tapi bukan karena kita mencintai, nggak ada gunanya itu, nggak ada perlunya juga gitu.
penderitaan. Siapa di dunia ini nggak menderita? Tetapi Yesus itu menderita karena dia mencintai. Karena dia mencintai maka dia menderita. Karena dia melakukan kehendak Allah. Beberapa poin terakhir, kesabaran atau makrotumia ini juga adalah atribut ilahi. Saudara bisa membaca dalam Keluaran 34, Mazmur 103. Yang di sini juga berkaitan dengan kesabaran Allah itu dalam menghadapi manusia yang berdosa dan memberi kesempatan kepada mereka, kepada saudara dan saya untuk bertobat menurut Roma 2 ayat 4. Jadi sekali lagi kesabaran ini bukan cuma sekedar menunggu, lu datang boleh, nggak datang juga nggak apa-apa, nggak bertobat juga nggak apa-apa, saya tetap sabar. Oh bukan, bukan. Itu kesabaran yang dipermainkan. Kesabaran ilahi itu kalau saudara membaca itu menanti manusia untuk bertobat dan kembali kepada Allah, kembali kepada Kristus. Nah, di dalam medieval spirituality ini seringkali dikontraskan dengan dosa kemarahan one of the 7 deadly sins. Dosa kemarahan wrath, sin of anger. Lawan katanya apa? Ya ini, long suffering kesabaran, makrotumia. Terakhir di dalam 2 bagian setidaknya 1 Timotius 1 dan 2 Petrus 3, saudara membaca di situ tentang kesabaran Kristus. Sekali lagi waktu kita merenungkan rasa demi rasa ini bukan rasa impersonal, tapi ini ada pada Kristus. Pemenuhannya itu ada pada Kristus. Buah roh ini adalah buah yang diberikan oleh pribadi ketiga, dan pribadi ketiga itu membawa kita kepada pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudara jangan membahas ini hanya di dalam perspektif moral belaka Karena kalau kita cuma bicara moral ini nggak uniquely Christian di sini Ini menjadi satu pembahasan Kristen karena berkait dengan Kristus. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Timotius pasal 1, 2 Petrus pasal 3, saudara mendapati bahwa kesabaran Kristus itu dikatakan adalah keselamatan kita Itu adalah keselamatan kita. Jadi saudara melihat di sini sekali lagi bukan bicara tentang moral saja, tapi bicara tentang pribadi Kristus, dan di dalam Kristuslah kita mendapatkan cerita keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang memberikan kepada kami buah ini, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan keperkasaan kami, bukan dengan ketekunan kami sendiri, kesalehan kami, tapi semata-mata dengan rendah hati kami mempersilahkan Roh-Mu yang kudus itu boleh memimpin kami. Pimpinlah kami Tuhan, penuhilah kami, sehingga bukan kedagingan, bukan perbuatan daging yang mengalir keluar dari dalam diri kami ini, melainkan buah roh seperti yang Tuhan mengaruniakannya kepada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memenuhi gereja-Mu dengan kehadiran buah roh ini, ketika Roh Kudus disenangkan dan bukan didukakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.